ketemu sama kucing warna hitam. Hmm. Hitam bermata, yang kanan itu kalau nggak salah itu biru, yang kiri itu merah. Yang das gelundung ini tiba-tiba tuh keluar dari belakang gini, boleh isopo nih. Lagi ini barang sopo. Awan-awan itu laku. Teman saya ini loh nggak ada. Selamat malam kawan Milih. Berjumpa lagi dengan saya David Willy di Enigma, di mana kita akan ada cerita dan pembahasan mengenai hal-hal di luar nalar dan logika manusia. Mungkin bagi Anda yang tumbuh dan besar di pertengahan tahun 90-an pernah mendengarkan banyak mitos cerita tentang makhluk gaib yang beredar di masyarakat dengan tujuan agar anak-anak pada masa itu, pada malam hari sudah ada di rumah dan tidak bermain-main. Namun apa jadinya jika memang mitos tersebut juga terjadi di masyarakat sekarang? Dan narasumber kita malam hari ini pernah mengalami bertemu dengan salah satu mitos makhluk gaib itu, yaitu das gelundung. Jadi langsung aja kita sambut untuk narasumber kita malam hari ini, yaitu Mas David Aditya. Selamat malam Mas David. Selamat malam. Ya, jadi di sini Mas David tadi sempat bercerita ya, kalau sempat bertemu dengan hantu das gelundung itu tadi. Itu kira-kira tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2003-2004 ketika saya masih kelas 1 SD apa ya? Lupa ya. Oh, masih kecil ya kalau gitu ya. Jadi ini memang istilahnya kejadiannya pernah terjadi ya, tidak hanya mitos yang pernah didengar waktu zaman-zaman kita kecil gitu kan, buat nakut-nakutin anak kecil kan waktu itu kan. Pernah secara langsung, malah melihat langsung. Gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas David dari awal ceritanya. Jadi itu ceritanya tuh gini. Aku tanggalnya itu lupa tanggal berapa. Yang aku ingat itu siang-siang hari Jumat, tepat di setengah 12 siang. Itu di saat orang-orang berangkat sholat Jumat di hari Jumat Kliwon. Itu pertama itu aku nggak tahu kalau misal itu harinya itu hari Jumat Kliwon. Dan di situ itu saya sama teman saya, sebetulnya sama teman saya, cuman teman saya ini ketika itu tuh ketemu sama kucing warna hitam. Hitam bermata, yang kanan itu kalau nggak salah itu biru, yang kiri itu merah. Jadi beda warna ya? Beda warna. Dia itu dari ujung sini, jadi gini loh, letter L gini, tapi di ujung ini tuh ada toilet. Itu kos-kosan. Oh, bukan di masjid tadi ya? Belum. Bukan di masjid malah ini. Ini jauh dari masjid. Cuman tepat waktu orang-orang itu lagi sholat Jumat. Waktu siang-siang itu. Jadi kucing itu dari sini, larinya tuh gini. Cuman tuh larinya tuh bukan lari-lari yang biasa gini. Larinya tuh zigzagin loh. Zigzag, habis zigzag gini. Nah, teman saya tuh tepat di ujung yang mau ke L gini, itu teman saya berhenti. Saya yang lanjut. Sampai bertemu di jadi sumur. Ini tuh ada 2 ruangan gitu loh. Kan kos-kosan itu kan biasanya ada yang kos ini kamar mandi luar. Jadi kosnya itu sumur, kamarnya ini 2. Nah, kucing ini itu pertama itu masuk ke yang depan, yang sisi sini. Nah, yang das gelundung ini tiba-tiba itu keluar dari belakang ini. Dulu gini. Tepat di depanku pas. Itu bilangnya gini. Golek isopo le. Lagi ini barang sopo. Awan-awan iku lakon rene. Itu seperti itu. Jadi dari situ tuh aku sempet kayak apa Mas ya? Kayak diem gitu loh. Diem, cuman aku ingat dia shock itu gitu ngomong, ya? Cuman aku inget banget itu kalau dia itu ngomong, ya itu tadi, boleh sopo le, nang kene iki ora sopo, lapo wong ngejar kucing, itu tadi. Dan kita keluar balik lagi. Nah, temanku ini tadi
setauku kan dia tuh berhenti di sini, cuman bilang gini, kucing Burono. Jadi kucingnya itu masuk sana. Nah, saya Uber itu saya kejar, ternyata yang keluar itu tadi. Nah, setelah saya balik keluar dari itu belokan tadi ya? dari habis shock tadi itu balik, teman saya ini loh nggak ada. Tapi dia ini bilangnya ke saya itu gini, Pit, kamu malah apa Mayurono? Loh, bukan aku Mayu ya? Enggak ih. Loh, terus yang Mayu ya aku mau sopo? Loh, gak ngerti, lah kan iki apa loh? Itu gitu. Tuh gitu ceritanya. Dan itu merembet sampai 3 hari aku. Jadi malamnya itu tepat aku nggak bisa tidur. Aku itu kayak apa ya? Kalau orang Jawa itu ngomong apa ya? Sawanan. Dioles pakai bawang, habis itu minyak tawon, habis itu apalagi nggak bisa keluar. Jadi kayak aku itu ketindihan bau besar banget. Itu selama 3 hari. Bisanya keluar itu nanti ketika dipanggilin orang nggak tahu sih, itu orang pintar atau orang apa nggak tahu. Di situ kayak disuwuk gitu loh mas. Setelah disuwuk, habis itu orangnya itu bilang, hari iki ojo sampai dulin rene maneh. Sepertinya di sini tuh ada pegangan, tapi nggak tahu pegangannya siapa. Pegangannya itu tadi nggak pernah kayak istilahnya itu diajarnya apa ya mas? Kayak semisal ini loh apa orang-orang kayak pengen kaya, habis itu ada ritual-ritualnya itu. Nah, ritualnya itu tadi harus ada kayak sesajen-sajen itu loh. Nah, itu tadi. Begitu nyerangnya ke saya. Waktu itu. Begitu. Terus yang tadi kalau saya boleh tanya ya, begitu nas gelundungnya tadi kan keluar dari sela-sela kos-kosan kan tadi berarti kan, bener kan? Itu bentuknya kayak gimana mas? Mungkin bisa digambarkan. Kalau tahu persisnya itu saya nggak tahu ya, cuman dia tuh hitam, rambutnya sedikit panjang segini mungkin ya, sebawah telinga gini. Cuman dia tuh suaranya tuh keras, gluduk gitu. Tepat di depan mataku pas gitu. Untuk mukanya sendiri kayak gimana? Maksudnya seperti manusia normal atau ya ada yang berbeda atau gimana? Kalau mukanya tuh normal sih mas, normal cuman hitam tuh nggak ada ganteng-gantengnya, jelek banget, kayak pocong lah. Cuman kalau pocong itu kan dia ini apa rusak toh. Kalau ini tuh enggak, bener ada matanya, ada hidungnya, cuman giginya itu kayak ada merahnya. Itu gitu. Dan itu apa istilahnya langsung gelundung, apa sih istilahnya itu? Bergelinding gitu ya. Jadi keluar dia begitu di depannya Mas David itu tadi itu tegak miring atau gimana? Atau langsung ngadep gini atau gimana waktu itu? Kalau diimajinasikan gini mas, kepala itu kalau digelundungkan kan gelundung gini kan? Iya benar. Antara muka di atas, muka di bawah gitu. Iya. Nah, ketika dia berhenti di depanku itu benar-benar menghadap ke aku. Pas berarti. Pas, tatapan gini. Tapi memang jaraknya jauh. Karena aku berdiri waktu itu. Kira-kira mungkin berapa meter? Jarak apa? Antara Mas David dengan si Ndas Gelundung itu tadi. Mungkin kurang lebih 20-30 cm. Sangat dekat kok mas. Dekat ya? Iya dekat banget. Begitu. Terus itu tadi dia ngomong gimana tadi mas? Ngomong secara Indonesianya gimana tadi? Kalau ngomongnya itu gini, golek sapa le nang kene karo sapa. Maksudnya tuh gini. Kamu cari siapa? Di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Cuman ada aku yang menghuni sini. Itu gitu. Dan itu waktu itu kondisi kos-kosannya sepi ya? Sepi. Memang ada penghuninya ada. Oh. Kalau siang-siang itu memang sepi karena kan mungkin kosnya itu pada ini kerja semua itu waktu siang-siang banyak. Gitu. Jadi waktu itu memang kondisi kosnya ada 2 kamar dan dua-duanya sepi. Oh bukan, kalau kamarnya banyak mas. Cuman gini, sumurnya itu 2 kamar. Tahu nggak sih 2 kamar? Jadi sumur, kamar 1, kamar 2. Jadi kotak gini loh mas. Oh iya. Nah kotak gini, ini sumur. Ini kamarnya 2 gini, menghadap ke barat semua. Begitu. Tadi Mas David cerita temennya lari ke depan ya. Terus waktu balik ternyata enggak. Itu pernah dikonfrontasi lagi dengan temennya enggak? Oh sudah. Dia ini
Sebetulnya teman saya kecil, cuman dia itu pindah ke daerah Mojosari. Memang dia punya rumah di sana. Kakeknya kan orang sana kan. Nah itu waktu kapan ya? Waktu kuliah kalau nggak salah. Waktu kuliah tuh ketemu lagi. Aku cuma bilang gini, ini bahasa Jawa ya. Biasa temenan. Bahasa temenan itu ngomong gini. Buat kon sik eling gak dhewe nguber kucing. Lek kon eling cerita mana sih? Kira-kira awakmu eling gak? Terus gimana? Iki lek kon semisal eling, ya apa? Tak cerita mana? Akhirnya dia itu cerita sama sebetulnya Mas. Cuman ceritanya itu kalau dia itu cerita ke saya itu ngejar kucing memang larinya gini, sama-sama gini. Itu setahunya dia. Kalau serasanya saya itu lurus aja terus habis itu ke kanan. Nah teman saya itu di depan, saya di belakangnya. Kucingnya di depan sini Mas. Jadi kucing teman saya. Nah kucingnya ini memang saya lihat itu dia itu gesek-gesekin Mas. Apa zigzag. Habis itu ke kanan. Nah teman saya itu berhenti di ujung. Saya tadi belok sampai ketemu itu tadi. Terus waktu kembali kan temennya tadi kan ngerasa nggak di depan kan? Iya. Itu gimana tadi? Ceritanya temennya gimana tadi? Kalau cerita dari temanku sih bilangnya memang kuniku kena ilusi koyoi. Kan mungkin karena sudah besar kan. Dia tuh ngomong kon kena ilusi. Jadi kuniku moro-moro nguber kucing, melayu zigzag, terus habis itu masuk ke sumur. Padahal sumur itu tuh dibilangi kalau nggak boleh masuk. Maksudnya anak kecil itu jangan bermain di sumur gitu loh. Tuh gitu. Oh berarti kan seiling ya. Tuh. Aku ke temanku gitu. Cuman dia nggak merasa di depan waktu itu. Nggak merasa. Gitu. Malah merasa itu dia tuh di depan ngeliatin aku lari di sana. Dari belakang ya. Dari belakang. Tuh gitu. Terus waktu itu malamnya tadi Mas David kan cerita kalau kayak ketiban. Iya, batu itu gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan. Apanya ini rasa apa? Iya, rasanya atau mungkin ada mimpi-mimpi atau gimana? Kalau itu tuh masih normal sih Mas. Jadi tidur itu tidur normal, cuman di jamnya tetap. Antara kalau nggak jam 2 menjelang subuh pokoknya. Jam 2, jam 3, jam 2, jam 3 selama 3 hari. Dan itu durasinya panjang, nggak bisa berhenti. Maksudnya gimana? Nggak bisa berhenti itu aku tuh nangis terus dulu Mas, kok kejar dulu. Apa iki? Ono watu gede nang kene iki nibani aku. Begitu. Nah iya, waktu batu besar itu maksudnya di pikiran aja atau memang mimpi? Rasa. Atau gimana? Dirasa Mas. Dirasa bukan di mimpi. Jadi kayak gini. Masnya pernah ketindihan nggak? Hampir sama seperti itu. Cuman ketindihan kan kita dalam tubuh kan sadar, cuman nggak bisa melek kan, nggak bisa gerak kan. Hampir sama seperti itu. Cuman aku nangis. Samanya itu sama-sama ketindihan. Cuman aku bisa nangis, nggak bisa gerak, nangis. Nah, mama aku itu kaget, pikir ada apa kan. Habis itu kalau dulu itu ini Mas pakai minyak tawon, bawang merah diiris-iris, habis itu dicampur, diolesin seluruh tubuh, begitu. Itu baru bisa berhenti. Cuman kok sampai 3 hari nggak berhenti, akhirnya manggil orang pintar tadi. Dan jamnya tertentu ya? Antara jam 2 jam 3 pokoknya. Azan subuh sudah sembuh. Begitu. Besoknya terulang lagi selama 3 hari. Terus setelah malamnya kan merasa kayak gitu ya, paginya itu gimana? Normal atau? Normal aja. Cuman kayak apa ya? Aku tuh nggak berani ke sana lagi. Maksudnya kayak apa Mas ya? Trauma gitu loh. Melihat sana itu nggak berani. Jadi lokasinya tuh nggak jauh dari rumah sebetulnya. Jadi rumahku 1, 2, 3 ini kos. Nah kosnya di situ. Begitu. Nah selama waktu 3 hari itu, apakah sempat bersinggungan lagi dengan si Indas Gelundungnya itu atau gimana? Atau enggak. Setelah itu tadi orang pintar tadi. Nggak tahu aku dulu itu dikasih apa. Cuman kayaknya itu mamaku itu dikasih kayak bingkisan kotak gitu loh, kertas.
Kemarin ketemu Mas waktu aku pindahan. Gimana ceritanya? Jadi ada kayak cup kecil kotak itu disolasi, disolasi dan dibungkus sama apa gitu loh. Itu gitu. Kemarin waktu pindahan ketemu. Cuman orang tua aku sudah nggak ada semua. Aku mau konfirmasi ini tuh apa nggak tahu aku. Cuman tak fotoin, tak kirim ke mbakku kan. Mbak iki apa? Kalau setauku dulu waktu kamu sawan, iku barangi. Gitu kayak nang gunung. Terus gimana? Dibuang, dibakar atau diapa? Tinggalin aja, tinggalin nang omah lawas saya, Kak Bob. Sudah, itu gitu. Aku kalau dikasih apa nggak tahu sih Mas. Cuman ada barang kayak cup kecil gitu loh kotak. Itu aja sih. Sempat dibuka nggak? Atau langsung dibakar gitu atau gimana? Kalau aku kan orangnya penasaran Mas. Saya buka apa solasinya itu. Saya buka, habis itu saya cium. Nggak ada rasa aroma apa. Ya biasa gitu, kayak kotak apa ya. Nah, kotaknya yang putih ini di dalam cup tadi, itu nggak sempat saya buka. Cuman tetangga ngomong, sekosana nih, iku simpen naik. Maksudnya mbok simpen gak popo, mbok gua nang kali, ojo mbok gua nang sampah, gua sembarang. Mbok bakar ya terserah. Akhirnya mbakku tadi bilang kan, taruh di kamar aja nggak apa-apa, tinggal pindah ke rumah yang baru. Jadi untuk yang obat lah istilahnya tadi kan, jimat obat ya? Kayaknya penunggu sih, bukan obat. Jadi Gimana? apa ya? Kalau ngomong ya. Atau pernah ada gini, mungkin kalau ceritanya di rumah itu pernah ada cerita apakah si penghuni dulunya pernah ada penunggu atau gimana di rumahnya yang dulu ditinggali itu akhirnya kenanya di Mas David. Kalau aku pribadi itu nggak bisa ngomong secara ini Mas ya, secara jujur ya, aku nggak tahu juga. Cuman orangnya itu pernah salah satu yang kos di situ pernah keganggu, tapi nggak tahu keganggu apa. Dulu tuh pernah cerita. Jadi orang yang kos ini cerita ke mamaku habis cerita. Tadinya itu habis cerita kan. Anakku loh, mari ketemu ndas gloneng nggone kosmu iku. Mosok Mbak? Iya, memang aku pernah diganggu di situ. Tuh gitu. Pernah diganggu, cuman ya aku di sini niatnya kerja, cari uang, cari nafkah, gak mengganggu. Kalau dia mengganggu ya wis. Begitu. Jadi bentuk gangguannya nggak tahu ya waktu itu dari yang cerita. Enggak. Nah, selama kurun waktu itu apakah keluarga juga mengalami gangguan? Kalau mengalami enggak sih Mas, cuman aku tok sih yang mengalami itu. Sangat-sangat menurutku itu adalah historis waktu saya kecil yang masih teringat. Itu Nyantol banget ya istilahnya gitu ya. sampai sekarang. Jadi sampai kayak sekarang. muka si das glundungnya itu pasti masih keinget ya. Kalau aku ketemu sama siapa kiai yang bisa gambar hantu itu mungkin tak suruh gambar itu pasti itu. Kalau mungkin enggak, karena aku kalau mengingat-ingat ingat, cuman kalau mau mendeskripsikan itu nggak bisa. Karena kan gimana yuk, harus digambar itu Mas. Jadi dia itu cuman kepala, ada rambutnya hitam pokoknya, cuman kepala, nggak ada badan, nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada semua. Kalau semisal itu kan kejadiannya kan waktu masih kecil ya. Kalau semisal kejadiannya sekarang nih, Mas David kan udah gede lah istilahnya itu. Apa yang bakal Mas David lakuin? Kalau misalnya ketemu lagi nih sama si das glundungnya itu. Mungkin aku amati dulu Mas. Diamati terus, diamati gimana? Aku amati karena kan gini, aku itu orangnya penasaran Mas sebetulnya. Cuman penasaran takut. Kalau ketemu itu ya takut, cuman pengen tahu gitu kan. Nah setelah kalau misal nanti ketemu lagi, entah kapan, ya jangan sampai Ya, sebetulnya kan. Kalau semisal istilahnya gitu. Ya, kalau ketemu ya mungkin ini saya tanya-tanyai Mas. Tanya gimana deh? Ya enggak, maksudnya gini, kamu di sini tuh karena gini Mas. Aku itu pernah dikasih tahu sama kayak ustaz kayak apa itu loh. Itu bilang gini, kalau ketemu genderuwo, ketemu omong, iku lek dhek iso jawab, mbok takonono. Coba sapa sing nggawa kon rene? Apa historis kon rene? Kok lek wedi, ya gak usah. Lek kon wani, ya tanya ono. Itu gitu Mas. Makanya dari situ tuh waktu
waktu itu apa? Kalau semisal ketemu lagi, ya itu mau tajak ngomong. Nggak ditendang atau gimana gitu ya? Enggak sih, enggak. Oke, Mas David, jadi untuk ceritanya demikian ya, Ya. untuk das kelundungnya ya. Ya, terima kasih, Mungkin. terima kasih. Nanti mungkin ada cerita lagi yang masih teringat hingga sekarang? Ada. Ada ya, tapi Ini sangat Oke. menarik mungkin. menariknya mungkin spill dikit lah, gimana? Sesosok hantu menyerupai manusia, tapi ketika manusia itu di apa? Kalau di ini loh Mas, diajak ngobrol langsung, maksudnya waktu ketemu, waktu sadar, diajak ngobrol, dia itu tidak merasa kalau dia hantu. Menarik kayaknya ya. Iya. Oke, mungkin nanti bisa diceritakan tapi di lain episode ya. Ya, siap. Jadi silakan ditunggu Oke. aja nanti di lain episode dengan Oke. bintang tamu dengan narasumber Mas David yang akan menceritakan hantu yang tidak merasa hantu kan istilahnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi untuk episode kali ini sekian Enigma. Sampai jumpa kawan Mili. Selamat malam.